berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, sebelumnya kita akan SBY dulu ya. Jadi kalau nanti ibu bilang tepuk 1, apa coba? Gitu. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, gitu. Jadi ulangin. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, gitu ya. Ya, kita mulai. Tasnya untuk peralatannya silakan ya, tasnya itu tasnya ditempatin dulu. Yuk kita mulai SBY ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3. Iya, terima kasih. Nah, ya untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu yang pertama yaitu siswa dapat memahami konsep dekomposisi dan mengenali pola. Selanjutnya melakukan abstraksi dan membuat algoritma yang sederhana. Sedangkan pada tujuan pembelajaran literasi digital, kalian diharapkan dapat menggunakan teknologi dengan bijak, lalu mengevaluasi informasi digital, serta memahami etika digital dan keamanan dan privasi online. Nah, untuk pembelajaran informatika tentang berpikir komputasional, langkah-langkah apa sih yang kalian gunakan ketika membuat mie rebus? Ayo, ada yang tahu langkah-langkahnya? Silahkan India yang pertama. Ya, jadi ada beberapa langkah dalam membuat mie rebus, yaitu menyiapkan bahan terlebih dahulu ya. Terus apa lagi? Menghidupkan kompor ya, merebus air ya, lalu meletakkan minyak. Kalau kita mau pakai telur, berarti kita telur terlebih dahulu ya, baru mie ya kan, lalu menyiapkan bumbu setelah itu siap disajikan. Itu adalah langkah-langkah pembuatan, itu sama kayak kita berpikir komputasional. Ada lagi nih, apa yang kalian lakukan sebelum kalian berangkat ke sekolah? Yang pertama, ayo, apa coba? Nanti ya, kalau kalian berangkat ke sekolah, yang pertama kalian ambil tas terlebih dahulu atau memakai sepatu? Lalu itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional, menyelesaikan masalah. Ternyata mengambil tas dan menyiapkan sepatu itu juga ada langkahnya dia. Ketika kita berangkat sekolah itu ada langkahnya. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video materi berpikir komputasional. Silakan kalian simak dengan baik. Komputasional atau computational thinking. Apa itu berpikir komputasional? Pernahkah kamu punya masalah? Ya, kamu pasti pernah punya masalah. Lalu, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut? Apakah kamu lari dari masalah? Atau kamu menghadapinya? Ya, saat kamu punya masalah, seharusnya kamu menghadapinya. Karena jika kamu lari dari masalah tidak akan selesai, justru akan semakin banyak dan semakin banyak. Seyogyanya kita berpikir bagaimana caranya agar masalah selesai. Jika kita punya masalah tetapi kita tidak bisa menyelesaikannya, itu karena kita tidak tahu cara berpikirnya. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasi mempunyai peranan yang sangat penting. Berpikir komputasi atau computational thinking dapat diartikan cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang
dilakukan oleh komputer. Berpikir komputasi mempunyai peranan yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan dalam penyelesaian masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah yang sangat luas pada namanya. Pada zaman digital ini, kita seyogianya mempunyai kemampuan tersebut. Kenapa? Karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Berikut adalah beberapa penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, kalkulator, pembayaran online, belajar online, berbagi informasi dengan cepat, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana sih cara agar kita mampu menerapkan proses berpikir komputasional? Ada beberapa teknik atau metode yang harus kita kuasai agar kita punya kemampuan berpikir komputasi. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Kita bertemu dengan masalah yang besar. Nah, masalah yang besar tadi kita bagi menjadi masalah yang kecil-kecil. Kita selesaikan dulu masalah yang kecil-kecil itu. Kalau masalah yang kecil-kecil sudah kita selesaikan, secara tidak langsung itu menjadi solusi untuk permasalahan yang besar tadi. Lalu, yang kedua adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Jadi, jika kita bertemu dengan suatu permasalahan yang pola yang sama, kita bisa menggunakan solusi yang sama. Contoh pengenalan pola, di sini ada bilangan 2, 6, 10, 14, dan 18. Lalu kita bisa mencari berapa sih bilangan ke-6. Yang pertama kita harus lakukan kenali polanya. Ternyata di sini menggunakan pola yang sama, yaitu setiap bilangan ditambah dengan 4. Jadi kita bisa menemukan bilangannya ke-6, yaitu 18 dibagi 6, hasilnya 22. Yang ketiga adalah abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut adalah contoh sederhana melakukan abstraksi. Apabila ada bangun datar A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas ABEF, maka yang harus kita lakukan pertama adalah menganalisa bahwa ABEF itu adalah suatu persegi panjang. Maka informasi pentingnya adalah rumus dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kita harus mencari nilai panjang dan lebar dari persegi panjang ABEF. Jika diketahui AC adalah 3 dan DF adalah 6, kita bisa mencari nilai panjang dan nilai lebar dari persegi panjang ABEF. Sedangkan masing-masing bangun, yaitu ABCD dan juga CDEF, tidak perlu dicari dan warna bangun tidaklah penting. Abaikan informasi ini sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai panjang ABEF adalah 9. Dari mana didapat nilai 9? Dari informasi AC adalah 3. Jika AC adalah 3, maka BD adalah 3. Sehingga BD ditambah DF, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dan nilai lebar sama dengan 3. Nilai 3 didapat dari informasi AC 3, maka AB 3. Karena di sini perseginya adalah persegi sama sisi, sehingga mempunyai panjang dan lebar yang sama. Sehingga kita bisa mendapatkan luas ABEF, yaitu panjang kali lebar 9 kali 3, hasilnya adalah 27. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Di sini dicontohkan
algoritma cara membuat kopi. Jika seseorang membuat kopi, seyogianya menggunakan cara yang sama seperti ini. Dari pertama memasukkan kopi, lalu memasukkan gula, lalu mengaduk-aduk rata, lalu mencicipi rasa kopi tersebut sudah manis atau belum. Jika dirasa sudah manis, kopi siap disajikan. Jika belum, berarti ditambahkan gula agar sesuai dengan selera. Setelah itu kopi disajikan, lalu selesai. Ini adalah sebuah algoritma, dan algoritma ini nantinya akan berhubungan dengan flowchart, di mana flowchart ini nanti akan kita pelajari di kelas 8 dan kelas 9. Karakteristik berpikir komputasi. Karakteristik berpikir komputasi ada 6. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Berikut adalah contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita akan membuat kue bolu sebanyak 20 buah. Jadi, kita harus membuat kue bolu sebanyak 20 buah dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan 4 prinsip tadi, yaitu yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Nah, yang pertama, dekomposisi. Kita dapat memecah komponen dasar pembentuk kue bolu, yaitu ada telur, gula, tepung, keju, dan juga banyak yang lainnya. Dan juga kita dapat memecah proses pembuatan kue bolu, yaitu dari persiapan bahan, pencampuran adonan, pengembangan adonan, dan sampai pemanggangan adonan. Yang kedua, pengenalan pola. Kita dapat mengenali pola dan proses pembuatan kue bolu yang dimulai dari tahap persiapan hingga proses pemanggangannya memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan satu oven. Maka dibutuhkan waktu 60 menit untuk satu buah kue bolu atau 1 jam untuk satu buah kue bolu. Yang ketiga adalah abstraksi. Sebelumnya, kita telah melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan kue bolu secara umum. Jika dalam 1 jam dengan satu oven menghasilkan satu bolu, maka perlu waktu 20 jam untuk menghasilkan 2 bolu kue bolu. Namun, proses pembuatan kue bolu ini merupakan proses yang berulang. Maka, kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai baru dilakukan dari awal. Dengan kata lain, saat kue bolu sudah masuk ke dalam oven, maka kita dapat melakukan proses pembuatan adonan tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Dengan kata lain, dalam waktu 60 menit, kita dapat menghasilkan kira-kira 3 kue bolu. Jadi, untuk menghasilkan 20 kue bolu dengan satu oven hanya dibutuhkan waktu 7 jam. Yang terakhir adalah algoritma, yaitu menentukan langkah atau tahapan membuat kue bolu yang paling efektif dan efisien sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya hingga tahap akhir yang diurutkan secara lengkap.
abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk mendapatkan solusi. Setelah melakukan latihan, siswa diharapkan melakukan refleksi, serta mengkonstruksi pengetahuan berpikir, kemudian membentuk pola berpikir komputasional yang semakin lama semakin tajam, cepat, efisien, dan juga optimal. Demikian materi tentang. Jadi itu adalah video berpikir komputasional. Nah, dari video tersebut kalian jadi tahu apa coba? Bahwa pembuatan bolu itu termasuk berpikir komputasional. Karena di dalam pembuatan bolu terdapat 4 komponen. Apa aja tadi komponennya? Dekomposisi, terus pola, terus yang terakhir algoritma. Nah, apa sih algoritma itu, Mbak? Apa algoritma? Ya, yang keras. Langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan dekomposisi apa, Mbak? Dekomposisi? Ya? Ya, memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil-kecil. Nah, abrasi. Apa? Mbak, abrasi. Ya? Ya, jadi dia fokus ke informasi penting dan mengabaikan apa tadi? Detail yang tidak relevan. Nah, untuk pengenalan pola, ada yang tahu apa? Pengenalan pola? Ya, menentukan solusi. Nah, di sini Ibu memiliki LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin kita bagikan. Ya, di situ terdiri dari 4 soal, yaitu contoh-contoh dekomposisi, ada pengenalan pola, serta ada juga abrasi. Di situ silakan kalian kerjakan mana saja yang dekomposisi dan mana yang pengenalan pola dan mana yang abrasi serta algoritma. Ada 4 soal ya, dikerjakan ke kelompok. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu tidak lama karena di situ hanya kalian menuliskan mana yang dekomposisi, mana yang pengenalan pola, dan mana yang abrasi serta mana yang algoritma. Seperti itu. Silakan dimulai untuk mengerjakan. Ya. Dekomposisi tadi apa? Memecahkan masalah besar menjadi kecil-kecil. Algoritma tadi apa? Contohnya membuat bolu. Itu salah satu algoritma yang mana? Ditulis. Ya, pokoknya nggak lama ya. Ditulis ya. Sudah? Ada yang maju? Sudah semua belum? Sudah. Selanjutnya mau maju? Hah? Perwakilan. Ayo kelompok mana? Boleh maju? Ada yuk.
Kenapa abrasi? Karena fokus pada informasi penting dan menyebarkan data yang tidak Ya. Selanjutnya jawaban nomor 4. Yang keras. algoritma mencari buku di perpustakaan. Cari di katalog, maka membuat klasifikasi, pergi ke rak sesuai, cari buku berdasarkan jawaban algoritma. Algoritma. Kenapa algoritma? Karena algoritma itu apa? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yaitu algoritma. Jadi untuk mencari buku di perpustakaan itu merupakan algoritma. Kenapa seperti itu? Karena dia harus mencari katalog terlebih dahulu, lalu mencatat nomor klasifikasinya. Setelah itu pergi ke rak yang sesuai dengan buku yang dicari. Selanjutnya cari buku berdasarkan nomor yang sesuai dengan nomor klasifikasinya. Ya, untuk kelompok 1 terima kasih, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat di sini. Jadi kalian tahu ya, berpikir komputasional itu mempunyai 4 komponen. Apa aja? Yang pertama, dekomposisi dan algoritma. Salah satu contoh algoritma yang ditayangkan di video tadi apa? Pembuatan kue bolu. Berapa tadi durasinya? Kalau buat satu bolu berapa menit tadi? 60 menit, sama dengan satu jam. Nah, jadi di sini kalian tahu ya berpikir komputasional itu apa ya? Nah, untuk itu ada yang mau tanya enggak? Ya. Jadi sekarang refleksi. Ibu akan membagikan di sini. Ibu bagi per kelompok saja, ya. Nanti kalian tulis refleksinya. Apa yang kalian dapat dalam materi berpikir komputasional ini? Kalian jadi tahu hal apa? Ternyata apa? Ternyata algoritma adalah langkah menyelesaikan masalah. Silakan itu. Atau ibu ulas beberapa ya. Untuk yang tadi kita berpikir komputasional dan ini literasi digital. Di literasi digital ini ada 4 poin, yaitu keamanan digital. Keamanan itu berupa gunakan password yang kuat. Jadi kalau kalian membuat email, kalian diharuskan membuat sandi yang kuat ya. Ya. Terus jangan bagikan informasi pribadi ke seseorang yang kalian tidak kenal. Serta waspada terhadap penipuan online. Ada nggak? Ada yang tahu nggak penipuan online contohnya apa? Apa coba? Pinjol? Ya. Update software secara berkala itu suatu keamanan digital. Itu juga ada etika digital. Etika digital di situ berupa hormati privasi orang lain. Ya, bisa juga hormati privasi teman kalian. Dan tidak menyebarkan berita hoax. Apa sih berita hoax? Ada nggak yang pernah ngasih berita hoax? Ada. Ya. Terus ada berkomunikasi dengan sopan. Jadi dalam bermedia sosial kalian harus menggunakan komunikasi yang sopan dan menghargai hak cipta seseorang. Selanjutnya evaluasi informasi. Evaluasi informasi di sini kalian bisa cek sumber informasi, bandingkan dengan sumber yang lain, serta perhatikan tanggal kapan dipublikasinya. Waspadai bias dan opini. Nah, selanjutnya ada jejak digital. Jejak digital di sini yaitu semua aktivitas online terekam. Kan berpikir sebelum posting. Jadi sebelum buat status harus berpikir dulu itu dampaknya gimana dengan orang lain. Serta atur pengaturan privasi. Selanjutnya buat reputasi digital yang
baik. Di sini ada tulis, ya. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional? Ada yang, ya, apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil-kecil. Jawaban dari Novia. Selanjutnya, manakah yang merupakan contoh pengenalan pola? Siapa yang mau jawab? Ya. Mengenali bahwa semua email spam Ya, mengenali bahwa semua email spam memiliki ciri-ciri tertentu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pertama kali saat menerima informasi internet? Tunjuk tangan yang tahu. Ya, masih lagi? mengecek sumber dan kebenaran informasi. Ya, mengecek sumber dan kebenaran informasi. Selanjutnya, manakah yang termasuk dalam etika yang baik? Etika digital yang baik. Ada yang bisa jawab? Apa coba? Apa coba? Kita harus apa? Apa coba? Ya? Menghormati privasi dan hak cipta orang lain. Iya. Menghormati privasi dan hak cipta orang lain. Nah, terakhir, apa yang dimaksud dengan jejak digital? Ada yang bisa jawab enggak? Oh, kamu lagi ya apa? Rekam jejak aktivitas online yang tersimpan. Ya, rekam jejak. Rekam jejak aktivitas orang yang sudah kita lihat. Skor kita berapa sih? Ya, skor kita 5. Berarti benar semua. Tepuk tangan buat kelas 7. Nah, untuk refleksinya sudah selesai. Nah, kita tunggu LKPD terlebih dahulu. Sini LKPD. Ya. Selanjutnya silakan kalian maju ke depan untuk menempelkan refleksi yang sudah kalian tulis. Ya, sudah menulis. Apa yang kalian dapat di hari ini? Bisa mengerti tentang dekomposisi, pengenalan pola, atraksi, dan algoritma. Ya, jadi setelah pembelajaran berpikir komputasional, Novia mengerti apa itu dekomposisi, pengenalan pola, atraksi, dan algoritma. Juga tahu ya, oh ternyata pembuatan bolu itu merupakan 4 komponen, bisa dicontohkan dengan 4 komponen itu tadi, gitu ya. Dan ternyata kita berangkat ke sekolah pun, ternyata itu adalah langkah-langkah berpikir komputasional menyelesaikan masalah. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu selesaikan hari ini ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya akan membahas etika dalam bermedia sosial. Jadi untuk kelas 7F terima kasih atas kehadirannya hari ini.